Halo Sobat YouTube sekalian, balik lagi bersama saya Elita Purnaningsih. Kali ini kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika. Nah, untuk materi ini masih materi pada mata pelajaran informatika untuk siswa kelas 10 atau pada kurikulum merdeka untuk fase E. Nah, capaian pembelajaran untuk materi kali ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan dan menarik pelajaran dari sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, menjelaskan hak kekayaan intelektual dan lisensi, aspek teknis, kemudian hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk TIK, serta mampu menjelaskan berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika, serta peran informatika pada bidang lain. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan telah literatur, peserta didik mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarah dengan memanfaatkan modul belajar atau sumber relevan lainnya yang ada di internet pada satu kali pertemuan dengan benar dan tepat. Untuk materi pada video kali ini yaitu tentang sejarah dan perkembangan komputer. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang materi kali ini, saya ingin meminta bantuan kepada sobat YouTube sekalian untuk meng-subscribe channel saya, kemudian meng-like dan juga share, serta meninggalkan komentar yang bersifat membangun pada kolom komentar agar pada konten-konten saya selanjutnya dapat lebih baik lagi daripada sekarang. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian dari komputer. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa komputer itu adalah suatu alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kemudian, secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Tentunya pada elemen ataupun pada materi sebelumnya pada sistem komputer sudah sempat diberitahukan bahwa komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen hardware, software, dan juga brainware. Nah, itu komponen-komponen yang dimaksudkan sebelumnya di sini ya. Kemudian kita lanjut. Bagaimana sih awal mula munculnya komputer? Jadi di sini dikatakan bahwa komputer pertama kali itu ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Nah, di sini mulanya dia bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung dengan menggunakan tenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Jadi, awal mula munculnya komputer itu adalah untuk membuat sebuah mesin hitung dengan menggunakan tenaga uap. Nah, kemudian selanjutnya di sini pada tahun 1930 sudah dikembangkan sebuah komputer digital untuk pertama kali. Nah, mesin ini dikembangkan oleh Alan Turing yang mana dia juga seorang peneliti matematika. Nah, dia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Kemudian mesin tersebut diberikan nama dengan sebutan Turing Machine yang diuji dengan menggunakan simulasi dengan gagasan yang disebutkan juga sebagai uji Turing. Nah, kemudian selanjutnya ada juga pada tahun 1956. Nah, di sini seorang peneliti bernama Konrad Zuse yang merupakan seorang insinyur mesin asal Jerman telah berhasil membuat sebuah komputer digital pertama bernama Z1 yang mana komputer ini dibuat sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian Zuse merakit model komputer digital ini pada tahun 1936, maaf tadi salah sebut, pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Kemudian model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini hancur ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, tetap saja Zuse dinyatakan sebagai seorang pencipta komputer digital pertama di dunia. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1943 di tengah berlangsungnya Perang Dunia Kedua, John Moseley
berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau kalau disingkat menjadi ENIAC. Nah, mesin ini dibekali dengan kemampuan menganalisis yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan oleh John untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Nah, sekarang kita lanjut ke generasi-generasi dari komputer. Jadi, komputer ini terdiri dari 5 generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1959. Nah, komputer generasi pertama ini memiliki ciri-ciri utama yaitu ukuran fisiknya yang besar. Nah, karena ukurannya yang besar, maka komputer ini juga memerlukan daya listrik yang besar. Nah, sehingga untuk memiliki komputer ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar juga. Nah, kemudian adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Jadi kemudian untuk menggunakan komputer ini, salah satu komponen yang harus digunakan itu adalah tabung hampa udara, begitu ya, berbeda dengan komputer yang zaman sekarang. Nah, kemudian programnya juga dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Nah, data juga dapat disimpan di magnetic tape dan juga magnetic disk. Kemudian pada komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965, komputer pada generasi ini sudah menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Nah, meskipun demikian, kapasitas memori utamanya masih cukup besar dengan proses operasi yang juga lebih cepat. Nah, selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan untuk proses real time dan juga time sharing. Nah, jadi perkembangan dari komputer generasi pertama ke generasi kedua ini terletak pada memorinya atau magnetic disk dan juga magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Kemudian pada komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Nah, di komputer generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang jauh lebih kecil karena sudah menggunakan komponen IV atau Integrated Circuit. Nah, sehingga untuk penggunaan listriknya juga menjadi lebih hemat, kemudian proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Nah, komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Nah, alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Kemudian pada komputer generasi keempat yang dimulai dari tahun 1970-an, nah, di sini sudah ada yang disebut dengan personal komputer atau PC. Nah, sudah mulai dikembangkan di generasi ini. Nah, contoh untuk produknya sendiri yaitu Apple II, dan memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. Kemudian yang terakhir yaitu komputer dari generasi kelima atau komputer generasi sekarang. Nah, komputer untuk generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang dan telah menggunakan very large scale integration dan juga artificial intelligence. Nah, supaya komputer dapat memecahkan masalahnya sendiri, jadi sudah disediakan fitur artificial intelligence begitu. Nah, kemudian selain itu, dari komputer pada generasi ini juga sudah mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam, sehingga jika digunakan untuk menyaksikan video, menampilkan gambar atau hal yang lainnya, itu sudah tampil seperti realnya atau seperti nyatanya begitu. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima ini juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Makanya sekarang sudah ada laptop karena sudah memungkinkan untuk dibuatlah sebuah komputer portable. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita terkait dengan sejarah perkembangan komputer.
Jika mungkin ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar, dan mohon juga untuk meninggalkan komentar membangun lainnya agar video ataupun konten-konten pada video saya selanjutnya bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di next video.